Untuk mencatat transaksi penjualan tentunya kita harus punya dulu daftar produk ya. Jadi teman-teman bisa ke database produk ini. Kemudian di sini masukkan aja nama-nama produk teman-teman. Untuk bikin baru di sini ada klik tombol baru, kemudian dimasukin aja data-datanya. Untuk nama produk ini penting ya, karena kalau nggak tahu nama produknya susah nanti kita mengidentifikasi produk apa yang laku atau tidak. Kemudian begitu juga dengan SKU, ini opsional. Maksudnya tidak diisi juga nggak apa-apa, cuman kalau teman-teman punya SKU akan mempermudah untuk memasukkan produk ke dalam transaksi penjualan. Begitu juga dengan harga jual. Untuk harga jual opsional. Kalau diisi akan mempermudah ketika kita akan membuat transaksi penjualan, karena secara otomatis harganya akan dimunculkan. Nah, setelah itu disimpan akan muncul seperti ini. Nah, sebelumnya saya akan ke pengaturan umum. Di pengaturan umum ini saya tentukan bahwa untuk penjualan metode pembayaran utamanya adalah melalui kas di tangan. Teman-teman bisa pilih di sini yang kira-kira cocok untuk kebutuhan teman-teman. Kalau nggak ada bisa ditambahkan nanti di perkiraan akun. Sekarang kita coba ya masukin transaksi penjualan. Saya bisa klik di sini atau teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan F1. Maksudnya adalah kalau saya tekan F1 di keyboard, dia akan secara otomatis masuk ke menu transaksi penjualan. Jadi untuk mempercepat ya. Jadi kalau misalnya sering F1 penjualan, F2 biaya, F3 kasbank, kita ke F1 dulu. Yang pertama, dia akan otomatis fokus di input pelanggan ya. Ini maksud saya supaya kita bisa meminimalisir penggunaan mouse ya. Supaya tidak perlu klik sana klik sini. Jadi dia otomatis. Nah, untuk pelanggan ini opsional juga, bisa diisi bisa enggak. Artinya kalau teman-teman punya bisnis yang tidak perlu melakukan tracking terhadap setiap pelanggan, dikosongkan juga tidak apa-apa. Sistem akan menerima transaksi ini dan dicatat sebagai pelanggan biasa. Tapi kalau teman-teman perlu men-tracking pelanggan, misalnya karena akan muncul piutang misalnya, kita harus tracking nama pelanggannya. Supaya kita bisa tahu nanti piutang ini punya siapa. Kalau tidak dikasih nama ya lumayan bingung nanti nyarinya siapa, ini hutang siapa. Oke, dalam contoh ini saya akan kasih nama saya aja. Kemudian ketika saya tekan enter, dia otomatis ke tambah produk. Nah, kenapa ke tambah produk? Karena tadi ya metode pembayaran kan udah saya setting. Begitu juga dengan tanggal, ini tanggal saat ini. Kemudian nomor faktur juga secara otomatis. 131 ini akan ditambahkan terus setiap transaksi catatan transaksi baru dibuat. Jadi yang berikutnya akan 132. Kemudian untuk memasukkan produk, kita punya dua cara. Kita bisa mengetikkan nama produknya atau kita masukkan SKU-nya seperti ini. Tadi saya masukkan 1234 adalah jasa cuci mobil. Kemudian saya tekan enter. Kemudian akan ditanya deskripsinya. Untuk kasus produk seperti ini mungkin tidak perlu ya deskripsi. Jadi saya skip, kuantitinya 1, harga satuannya 30.000. Kemudian saya tekan enter, akan muncul rincian produk di dalam transaksi ini. Kemudian rincian pembayaran. Bisa teman-teman lihat di sini, untuk dibayar saya bikin Ctrl 2. Maksudnya adalah kalau saya tekan Ctrl dan 2, dia akan fokus ke bagian sini gitu. Jadi secara otomatis saya klik Ctrl 2, termasuk saya masukin angkanya misalnya. Tapi kalau lebih standarnya, kalau misalnya bisnis teman-teman emang nggak pernah orang hutang, mendingan saya buatkan juga Ctrl 3. Jadi secara otomatis akan ditandai sebagai lunas. Nah, kalau sudah semua informasi dimasukkan seperti biasa, seperti Microsoft dokumen atau file program apapun, saya tekan Ctrl S, otomatis dia akan menyimpan transaksi penjualan tadi. Nah, ini karena lunas, dia akan tandai sebagai lunas. Kita lihat di piutang usaha tidak ada.
Nah, berarti kalau misalnya saya bikin transaksi piutang misalnya, penjualan misalnya terhadap saya juga, misalnya servis komputer, deskripsi misalnya ganti VGA, buset mahal banget tuh ganti VGA. 1 unit taruhlah 3 juta. Kemudian enter. Misalnya piutang, jadi tidak belum dibayar lunas. Bisa saya masukkan angka misalnya taruhlah baru dibayar 2 juta. Jadi sisa pembayarannya 1 juta. Kemudian saya tekan Ctrl S, dia akan menyimpan. Nah, statusnya adalah dibayar, tapi orange ini menandakan bahwa belum lunas. Karena kalau satu lagi mungkin ya, kalau saya buatkan satu transaksi lagi, misalnya ke saya juga servis mobil, misalnya ganti oli, misalnya berapa ya? Ganti oli berapa ya? 400.000. Nah, no, 800.000 aja deh. Nah, seperti ini. Kemudian sama sekali belum bayar, saya langsung tekan Ctrl S. Nah, dia statusnya piutang seperti ini. Nah, untuk mempermudah mengetahui pelanggan mana atau transaksi mana yang masih piutang, kita bisa lihat di daftar transaksi bagian piutang usaha. Nah, di sini hanya menampilkan transaksi-transaksi yang masih mengandung piutang. Kalau yang sudah lunas tidak ditampilkan. Nah, setelah itu kita bisa klik di masing-masing faktur ini, jangan muncul fakturnya. Nah, teman-teman juga bisa di print di sini, tapi mungkin nanti ke depan desainnya akan saya perbanyak ya. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa total pembayarannya, total tagihannya ada 800.000, sudah dibayarkannya 0, sisa tagihannya masih 800.000. Nah, kalau mau misalnya pelanggan melakukan pembayaran, jadi kita bisa ke piutang usaha, kemudian kita ambil ke faktur ini, kita klik catat pembayaran, kemudian kita masukin aja angkanya, misalnya 800.000, kita simpan. Jadi kalau kita lihat di piutang usaha dia sudah tidak ada, kalau kita lihat di daftar penjualan dia sudah lunas.